Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. 1 dari 3 kawanan bajing loncat yang mencuri 3 kardus susu di Kota Medan ditangkap polisi. Antrean truk mengular akibat solar langka di Kabupaten Deli Serdang. Mencicipi roti bantal mini dengan aneka rasa di Kota Tebing Tinggi. Ratusan warga mengadang laju truk pengangkut kelapa sawit di Kelurahan Pulau Padang, Kabupaten Labuan Batu. Mereka menuding perusahaan ingkar janji kesepakatan antara warga dan perusahaan terkait jumlah produksi pengolahan kelapa sawit. Pengadangan truk pengangkut kelapa sawit dilakukan ratusan warga Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Mereka menduduki ruas jalan di Kelurahan Pulau Padang menyusul tudingan masyarakat terhadap perusahaan yang dinilai ingkar janji. Sebelumnya mediasi antara perusahaan dan warga membuahkan kesepakatan adanya pembatasan produksi maksimal 15 truk per hari. Namun ternyata perusahaan justru melanggar dengan memproduksi kelapa sawit sebanyak 20 truk per hari. Tindakan ini memicu emosi warga. Belasan personil Polres Labuan Batu digerakkan untuk membubarkan dan meredam emosi warga, namun justru mengakibatkan situasi kian memanas. Upaya pembubaran oleh polisi memicu sebagian ibu-ibu histeris. Kita ada mediasi, itu dilakukan di sini. Dalam mediasi itu mereka meminta juga pengeluaran CPO, itu kita izinkan. Nah, setelah kita izinkan memang ada beberapa persyaratan yang kita berikan kepada pihak perusahaan. Yang saat itu dihadiri juga oleh pihak kelurahan, kecamatan, ada juga dari TNI Polri. Nah, yang kita minta adalah bagaimana supaya mereka menghentikan operasionalnya untuk sementara sampai persoalan dengan masyarakat selesai, dan kemudian meminta menunjukkan perizinannya. Karena sampai hari ini yang kita terima juga seperti yang dikeluarkan Bupati di posko ini, mereka memang belum melengkapi perizinan. Sebelumnya, pabrik pengolahan kelapa sawit PT Pulau Padang Sawit Permai mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu, namun belum beroperasi. Saat mantan Bupati Labuan Batu, Panggonal Harhab, ditangkap KPK atas kasus suap, pabrik ini ikut diperiksa penyidik atas dugaan keterlibatan korupsi sang bupati. Belakangan, pabrik mulai beroperasi dalam 1 bulan terakhir. Warga di Kelurahan Pulau Padang menuding izin pendirian pabrik oleh bupati terdahulu tidak memenuhi AMDAL. Warga yang keberatan atas beroperasinya pabrik pengolahan kelapa sawit telah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. 1 dari 3 kawanan bajing loncat yang mencuri 3 kardus susu di Kota Medan ditangkap polisi. Tersangka diringkus di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Satu orang tersangka dari 3 orang pelaku bajing loncat yang mencuri 3 kardus berisi susu di Jalan Rumah Potong Hewan, Kota Medan Jumat lalu ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Penangkapan tersangka pencurian berinisial AS berawal dari rekaman video amatir warga yang terjadi pada 18 Juli 2022 dan viral di media sosial. Petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pun melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka AS di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Ketika hendak menangkap kedua teman tersangka, kedua pelaku lainnya kabur dari incaran petugas. Tersangka mengaku baru pertama kali ikut bajing loncat dan telah menjual 1 kardus susu senilai Rp75.000. Dalam tampilan video itu terlihat bahwa 3 orang pelaku membuka mobil box yang kemudian mengambil barang. Berdasarkan informasi itu, kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan Polsek kemudian melakukan penyelidikan. Dan pada akhirnya dapat kita amankan 1 orang pelaku atas nama Aris Yombing. Telah kita amankan dan tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara pihak kepolisian telah mengantongi identitas kedua pelaku lainnya dan akan segera melakukan penangkapan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Upaya peredaran 69 kg sabu-sabu dan 59.000 butir pil ekstasi dari Malaysia ke Indonesia digagalkan petugas gabungan di kota Tanjung Balai. Dari penangkapan, 5 pengedar narkoba yang merupakan jaringan internasional diringkus. 8.933. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang dibawa dari negara Malaysia dan akan diedarkan di sejumlah kota di Provinsi Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi yang berbeda. Penangkapan pertama dilakukan di Sungai Bagan Asahan, Kota Tanjung Balai, 21 Juni 2022 lalu. Dari penangkapan tersebut, petugas gabungan menangkap 2 tersangka berinisial S dan RS, serta menyita barang bukti sabu-sabu seberat 29 kg dan 59.000 butir pil ekstasi. Kemudian petugas kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di kawasan Teluk Nibung pada 6 Juli 2022 lalu. Petugas saat itu menangkap 3 orang tersangka berinisial HH, AS, dan A yang membawa sabu-sabu seberat 40 kg. Kemudian ekstasinya sebanyak 59.053 butir. Itu kasus pertama. Kemudian kasus kedua, ini tepatnya pada tanggal 6 Juli 2022. Ya, kita kerjasama dengan pihak Kanwil Bea Cukai. Ini didapat barang bukti sebanyak 40.000 gram. Jadi total semuanya yang kita mau musnahkan hari ini sebanyak 69.000 gram. Seluruh barang bukti hasil pengungkapan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Dari hasil penyelidikan, sindikat jaringan narkoba internasional ini memanfaatkan jasa pekerja bangunan, sopir angkot, dan nelayan sebagai kurir narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Antrean panjang terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu lalu. Antrean diakibatkan kekosongan stok bahan bakar minyak jenis solar selama sepekan terakhir. Sejak sepekan terakhir, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Seperti di SPBU Kecamatan Tanjung Morawa menyebabkan terjadinya antrean panjang hingga ke badan jalan lintas Medan Tebing Tinggi. Para sopir truk harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar solar, meski ketersediaannya belum dipastikan dapat memenuhi semua permintaan. Kalau menurutnya saya kurang paham, karena saya begitu ini. Kalau menurut dari antrian ini, aduh, nggak mencukupi lah. Nggak cukup ya? Jadi berapa sih jatahnya bang untuk per hari ini solar di SPBU ini bang? Ini kurang tahu lah pak. Kurang tahu ya? Ya. Jadi untuk antrian truk panjang ini kira-kira nggak mencukupi itu ya? Kurang mencukupi. Kurang mencukupi ya? Salah satu sopir truk Nasib Siregar mengaku jika pengisian bahan bakar solar dicampur dengan bahan bakar lain seperti Dexlite, sopir akan lebih besar mengalami kerugian. Untuk saat ini harga solar subsidi senilai Rp5.150 per liter, sedangkan harga Dexlite Rp13.250 per liter. Baru setengah jam aja. Setengah jam ya? Tapi di mana-mana kayak gitu juga ngantri semuanya. Itu kenapa tuh bang? Itulah kita nggak tahu ini semua. Di mana permainannya nggak tahu kita. Iya. Jadi sebelum nyampai di SPBU ini, abang sempat ngisi di mana? Abang ada nyari-nyari SPBU sebelumnya apakah? Ada mulai dari apa? Dari Elpet. Dari Elpet? Elpet ya. Itu kosong? Kosong. Kadang dibilang disuruh campur sama apa? Dexlite. Para sopir truk berharap ketersediaan stok bahan bakar minyak jenis solar kembali normal sehingga distribusi barang dan jasa bisa berjalan lancar serta sopir truk tidak merugi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.